dulu. Kemudian yang kedua, pengembangan infrastruktur irigasi oplah. Nah, lahirnya BP ini dari oplah ya Pak. Jadi ada oplah lah, ada kita meningkatkan jaringan irigasi untuk mengurangi tergantungan pada curah hujan. Gitu sebenarnya kalau meningkatkan jaringan irigasi ya sedikitnya diangkat ya Pak. Cuman ya faktornya pasti banyak ya di lapangan. Yang ini dikeruk katanya pengaruhnya kering. Giliran hujan sama istilahnya apa ya Pak? Kebolak balik ya Pak ya. Kemudian perluasan lahan sawah, ini cetak sawah program pemerintah juga ada. Kemudian penguatan peran petani muda. Nah, memberikan insentif bagi generasi muda agar tertarik pada sektor pertanian. Pelaksanaan program brigadir pangan ini yang punya kita Pak, poin 9. Benar nggak Pak? Sekarang saya tanya, semenjak jalan ini yang muda-muda gimana? Ikut apa tetap melengos? Masih melengos ya? Karena belum ada hasil ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau sudah ada hasilnya mereka pasti kejar kok. Benar nggak Pak? Sekali dicoba masih dilihatin, kedua kali lagi dicoba masih dilihatin. Ketiga, saat bapak-bapak sudah bagi hasil, itu kan nanti ada bagi hasilnya. Sudah bagi hasil, pasti lama-lama nanti tertarik gitu. Ternyata menongkrong sambil di sawah lebih enak, benar nggak Pak? Ada penghasilannya seperti itu. Kemudian yang 10, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi. Nah, ini riset dan pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kolaborasi itu bekerja sama ya Pak. Jadi swasta, pihak swasta sama akademisi. Biasanya peneliti kalau dia mau turun dia kan kontak kita dulu mau di mana penelitiannya. Kemudian swasta ini kur ya Pak. Paling tidak kita sama kur ada jaminan kalau mau ngajuin kur. Itu salah satu contoh ya Pak. Ini rencana program kegiatan strategis 2025. Ini programnya ya Pak, ini global ya. Global, jadi bukan di Lampung ya. Global. Jadi hektarnya di situ, volumenya satuannya seperti itu. Kemudian lanjut Mas itu. Ya, itu dia yang semangat ya Pak. Itu Bapak baca ini terdapat 1.765 BP Pak. Ya, benar itu intinya 100.785 BP Pak. Jadi Pak Menteri ini nggak main-main Pak. Bayangin nggak Pak? Yang alat datang ke Bapak jumlahnya berapa rupiahnya? Coba dikali 1.785 2M dikali segitu berarti triliunan. Benar nggak Pak? Dia nggak main-main loh Pak. Anggaran segitu dikucurkan semua untuk BP. Kenapa dia harapannya produktivitas meningkat, IP meningkat Pak? Yang adaptif terhadap teknologi yang melakukan usaha tani dalam suatu brigadir pangan atau yang adaptif terhadap teknologi. Berarti bapak-bapak ini yang ada di sini yang usianya di atas 39, saya katakan ya Pak, bisa 39 harus adaptif terhadap teknologi. Gitu, jadi jangan nggak mau main handphone, maksudnya bukan mainan ya Pak, artinya paling tidak bisa Android, bisa apa Pak? TikTok ya, TikTok, Instagram gitu ya. Jadi yang seperti intinya bisa kita kalau pakai Android bisa kita adaptasi teknologi dalam artian ada teknologi apa dari luar kita cepat bisa diterapkan di lingkungan kita. Soalnya ada drone ini kan kalau nggak salah nggak tahu dari kita pakai ya Pak. Intinya ada 400-an tapi belum turun ya masih. Makanya cepat-cepat Pak nilainya terbaik gitu Pak ya. Aktivitas bapaknya terus kasnya seperti apa, ayo kalau bisa nanti apa perkembangan perjalanannya seperti apa. Drone itu ada tapi juga langsung udah yang ini juga boleh pakai drone, benar Pak? Lebih hemat ya karena drone pestisida ya. Jadi nah ini yang bolak-balik, benar nggak sih Pak? Dari pertama sampai akhir nggak balik nggak benar nggak sih? Pengen saya kan suka foto bawah ini. Gitu ya. Inilah prosesnya Pak, dari sarana produksi pertanian sampai menangani sarana ini pupuk, pestisida, herbisida, dolomit, asid, peralatan ya Pak yang Bapak terima, benar nggak Pak? Ada rotavator, ada respirator, pompa air, combine, power tracer nggak ada ya kita. Nah itu, terus pola kemitraan, pola cetak sawah baru dan apa? Nah itu
MOU-nya syaratnya, benar nggak Pak? Adanya MOU bisa naik ke atas. Kemudian dari ini nih garapan lahan tahunan kerjasama operasional agribisnis profit sharing. Ini untuk apa penghasilannya ya Pak. Kemudian itu lari ke 15 petani di luasan lahan 200 hektar. IP itu indeks pertanaman itu berapa kali Bapak tanam dalam setahun? MT1 musim tanam 1, MT2 musim tanam 2, MT3 musim tanam 3. Makanya disebut dengan MT1, 2, dan 3. MT1 Oktober, November, Desember, Januari. Itu MT1. Kalau Bapak lewat dari ini berarti Bapak tidak tanam di MT1. Hitungannya Pak ya. Tuh. Kalau MT2 berarti dari Februari, Maret, April, Mei. Itu Bapak tanam di MT2. Juni, Juli, Agustus, September itu MT3. Berarti dia Juli, Agustus, September. Ya kan? Juli, Agustus, September. Berarti yang kenanya nanti di MT2 namanya. Karena dari Februari sudah MT2. Tuh. Berarti langsung MT3. Ya, kalau sekarang MT3 benar ya pada dasarnya Januari, benar ya Pak? Setelah itu kan. Jadi itu hitungannya pemerintah itu Pak. Jadi selama ini kan kita kok bolak-balik benar ya Pak? MT1, MT2, sama MT. Ya. Tahap ya, jangan sampai tidak ada sama sekali. Lanjut. Apa ini proses bisnis brigadir pangan? Coba Pak dilihat. Ada nggak pola kemitraannya Pak? Garap tahunan, garap musim baru, kerjasama operasional agribisnis lainnya sesuai. Keuntungan dari penyewaan simpan sekitar 20-30% dari total biaya, gitu Pak. Jadi itu harus Bapak pikirkan dari sekarang direk-rek. Karena kan saya tahu pasti Bapak-Bapak itunya global, benar nggak Pak? Pasti nggak detail sampai sedetail itu, tapi itu harus didetailkan ya. Lanjut Mas Dito. Jadi Bapak-Bapak buat analisis ya Pak ya. Ini prakteknya ya. Analisis dari awal sampai akhir ya. Hitungannya nanti Bapak kali aja umpamanya 200 hektar akhir ya. Dikali dengan 200 hektar. Tapi di situ jangan lupa ada biaya pendidikan ya. Ada biaya apa tadi? Pemeliharaan. Kemudian ada kalau dia sewa ya, ada operator itu kan dikeluarin ya Pak ya. Biaya-biaya itu. Nah di situ ini dihitung berapa jumlahnya. Nah, kita satu musim. Misalnya kita tadi di MT berapa Pak sekarang? 3 mulai bulan 3 dari Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti Juli ya? Juli, Agustus, September. Berarti Bapak bikin jadwal, misalnya Juli, Agustus, September. Olah lahan di bulan apa? Dibuat garis berderet ya Pak. Dia dari olah lahan, terus kemudian apa pemeliharaan yang Bapak lakukan, gitu ya. Nanti ada contohnya di sini. Itu yang kedua. Yang pertama analisis hitungan tadi, yang kedua jadwal. Jadi dari sekarang Bapak harus bisa menjadwalin lahan Bapak kondisinya seperti apa. Terus sebenarnya kita mau lihat itu ya Pak. Sebenarnya kondisinya di bulan ini apa? Sudah dikirim. Karena kita praktek ya ini palingnya bocor sebenarnya ya. Jadi kita itu harusnya bisa nih di bulan ini mulai. Kalau ini mulainya Agustus, September, Oktober, November. Berarti dia jatuhnya dimulai MT. Kalau di sini tulisannya MT2. Karena kalau MT2 bukan di sini ya Pak ya. Benar kan? Jatuhnya dari Juni. Jadi nanti Bapak buat Juni, Juli, Agustus, September ya Pak. Itu dibuat persemaiannya di bulan apa? Kalau ada MT3, kalau tidak ada MT3 yang biasanya di bulan apa ya? Itu. Tapi harapannya kemarin karena konsiderasi lahan nggak dapat kan resikonya di MT3 tsunami ya sebenarnya. Laporan ini dia hanya misalnya November, April atau dibuat MT-nya lah dari Oktober, November, Desember. Di situ kalau sudah ada juga satu kali musim tanam laporannya ya Pak. Turun ke bawah ke situ.
2024. Hah? 7 November 2024. 7 November 2024 ya. Nah, jadi gini Pak, kenapa dilarang seperti ini? Ini sebenarnya bukan mempersulit Bapak-bapak gitu. Karena nanti kalau pemeriksa itu dia detail, tapi Bapak sudah pegang nih Pak. Kalau kita nyari SK kan beda-beda nggak Pak? Buka lagi. Nah di sinilah Brigadir Taman Karya Muda dibentuk pada tanggal sekian dengan musyawarah selanjutnya surat keputusan dari desa ya. Kalau dari camat ya. Itu pada bulan sekian dengan nama BP ini dengan oplah luasnya sekian ini terus di stempel sama brigadir. Lanjut ke bawah lagi. Telah pendaftaran ada hasil penggarapan lahan warga. Kalau lahan warga kita tidak ada ya Pak ya. Kalau dia hasil penggarapan lahan warga ini kan warga hasil panen, hasil penjualan padi, modal usaha, hasil bersih sebenarnya sama kayak analisis tadi, benar nggak Pak? Ya. Tapi dituangkan dalam bentuk laporan ya, dipersingkat tadi, diambil poin-poinnya. Nah ini yang kata saya tadi ya analisis usaha itu ya ini Pak. Balik lagi BBM, ini pembelian agusukan kalau dia pakai agusukan di persemaian. Yang kerja apa? Misalnya kan di situ disebut komplek TS berarti tadi roda apa? Dia nggak kerja ya enggak Pak? Itu nah di sini lah komen. Tadi kan kenapa analisis usaha yang di atas tadi yang di atas tadi dia tetap ditulis karena kan nanti lalunya ke pengeluaran ya pembuatan roda apung ya Pak ya itu ada 2 pasang pembuatan roda apung TR2 pembuka apa itu ada Pak 2 juta pembuatan roda apung 4 juta totalnya 8 juta karena 2 pasang ya 8 juta benar nggak Pak? Benar ya kurang lebih kan segitu ya. Bapak juga ingatnya kan gampang benar nggak Pak? Udah dalam satu kesatuan. Nah ini kedua dia pakai komben BP Tambang Luar Jaya Desa Tambang Luar. Nah kendala di lapangan disebutkan kenapa hasil panen di Desa Tambang Luar belum maksimal lahan yang menumpuk akibat mesin komben sering kali terbuka dan konsumsi BBM relatif banyak. Cocok? Cocok. Modal kerja dikurang 2,5 sekitar 30 juta 12, 18, 19, 20 ya benar Pak? Jadi BBM modal kerja sama income ditambah nanti ini dikurangi 3 ini ketemu bersihnya 30 juta benar ya Pak hitungan saya? Kalau nggak salah saya juga baru lihat gitu ya jadi itu hitungannya jadi 52 itu dikurang 12 dikurang 2,5 dikurang 2,5 jatuhnya 30 juta bersihnya. Terus TR2 nya itu masih ke bawah tuh hasil penyewaan biaya operasional pergantian oleh dan gardan berarti dikurangi 3,5 juta dikurang 1,5 jatuhnya 2,55. Nah ini penting Pak benar nggak Pak? Penting nggak? Penting. Apa lewat-lewat aja? Penting. Masalahnya belum pernah Bu. Belum pernah sih ya. Nah, makanya saya kasih contoh yang dia sudah dibagikan tapi dengan tanda terima nggak harus tanpa intinya nggak harus pakai ketikan benar nggak? Yang penting dia nominalnya jelas jabatannya apa namanya siapa ada tanda tangan penerima ya kan? Siapa yang menerima hasilnya? Ya para brigadir coba ke bawah Labuhan Maringgai, Kecamatan Beraja Selebak, Kecamatan Jabung, Kecamatan Melinting, Kecamatan Melinting, dan ada kecamatan yang enggak bertuan, mau nggak mau yang saya segel, Kecamatan Pasir Sapi, Kecamatan nggak bertuan sampai hari ini, nggak bertuan. Nah, banyak yang pensiun, Pak Jajan pensiun, ya, sambil menata